Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita diberi nikmat dan kesehatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta imajinasi saya yang bertemakan dengan sistem, model, macam, dan tantangan pendidikan Islam abad 21. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya mengumpulkan. Maksudnya apa? Yaitu sistem adalah sesuatu kesatuan yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai hasil atau tujuan. Nah, pengertian pendidikan Islam menurut Dr. Ahmad Tafsir yaitu bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar manusia itu berkembang secara maksimal menurut ajaran Islam. Sistem pendidikan Islam ini secara keseluruhan merupakan bagian yang saling bekerja sama untuk membentuk manusia yang memiliki kepribadian muslim. Contoh-contoh Contoh-contoh pendidikan Islam yang pertama yaitu sekolah. Nah, sekolah di sini menitik beratkan pada pendidikan formal. Yang kedua yaitu madrasah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dapat dipahami bahwa madrasah ini merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mapel agama atau mata pelajaran agama itu sebagai mata pelajaran pokok. Jadi di sini mata pelajaran agama itu menjadi materi atau mata pelajaran yang khusus atau yang utama. Yang ketiga yaitu pesantren. Mekanisme kerja pada lembaga pesantren itu mempunyai keunikan, memakai sistem tradisional, dan pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Selanjutnya itu pendidikan tinggi Islam. Selanjutnya macam atau model tantangan abad 21. Nah, di era global, pengajaran ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena pada era globalisasi ini, teknologi ini sudah melaju pesat. Jadi, bagaimana caranya seorang guru itu harus menyesuaikan pendidikan Islam ini dengan generasi zaman sekarang, bagaimana caranya mereka itu dapat mudah memahami pelajaran-pelajaran sekarang. Nah, tantangannya yaitu yang salah satu yang diantaranya yang pertama yaitu pendidikan Islam ini harus menghadapi pengaruh negatif di era globalisasi seperti judi online, pornografi, dan iklan buruk. Jadi pendidikan Islam ini harus menghadapi pengaruh-pengaruh negatif di era globalisasi. Bagaimana cara penanggulannya? Seperti contohnya judi online, pornografi, dan iklan buruk. Itu bagaimana caranya pendidikan Islam ini mengatasi masalah dan pengaruh negatif di era ini. Selanjutnya, pendidikan Islam harus menjadi tembok penahan dari pergeseran nilai-nilai budaya seperti LGBT dan hedonisme. Selanjutnya, harus membenahi krisis pendidikan Islam ini harus membenahi krisis moralitas dan spiritual anak-anak sekarang untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia. Jadi, ini juga sebagai tantangan dalam abad 21 ini. Jadi pendidikan Islam ini harus membenahi krisis moralitas dan spiritual anak-anak zaman sekarang agar anak-anak itu tetap menjadi generasi yang mempunyai akhlak yang mulia.
Selanjutnya yaitu pendidikan Islam harus meluruskan arah umat Islam bahwa menghalalkan segala cara demi uang itu tidak boleh. Jadi bagaimana pendidikan Islam itu mengajarkan cara halal untuk mencari nafkah atau mencari uang. Jadi jangan sampai umat Islam itu menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Selanjutnya, pendidikan Islam ini adalah yang paling penting, yaitu harus menjaga eksistensi dan konsisten menanamkan ajaran dan nilai-nilai keislaman. Nah, ini tujuannya apa? Yaitu agar mereka itu dapat menghadapi era globalisasi ini sehingga dapat membentengi dirinya dari arus negatif globalisasi. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap bisa membentengi dirinya ini dari arus-arus negatif dari globalisasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.